Kembali ke informasi terkait proses evakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Husini di Sidoarjo yang masih terus berjalan dan kali ini melibatkan alat berat. Diduga ada lebih dari 50 jasad santri yang masih terjebak di balik reruntuhan bangunan. Dan untuk membahasnya kita langsung bertanya kepada Emi Fraser yang merupakan Kasubdis Bencana Direktorat Operasi Basarnas. Kasubdit Bencana Direktorat Operasi Basarnas. Pak Emi Fraser, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam Pak, bagaimana suara saya bisa diterima dengan baik? Baik, Bapak, kami perlu konfirmasi sampai Jumat malam ini berapa berarti korban yang diduga masih berada di balik puing-puing bangunan, Pak? Baik, kalau merujuk kepada data dalam pencarian, memang masih tertulis di tadi masih 58. Dengan pertimbangan kenapa masih tertulis beberapa adalah dikarenakan 8 jenazah yang kita terima lain kami keluarga dan semuanya masih dapat dan diikuti. Sehingga kami belum bisa menetapkan sebagai data balik sesuai dengan nama untuk mengurangi dari daftar pencarian. Namun jumlah penemuan secara signifikan itu sudah dapat kami sampaikan. Walaupun dalam data hasil yang kami dapatkan pada hari ini sebenarnya dalam kondisi meninggal dunia. Baik, saya kurang bisa mendengar suara Bapak dengan jelas. Artinya secara total berapa kemudian korban yang berhasil dievakuasi pada hari ini Pak? Di hari kelima pasca terjadinya musibah tersebut, insiden tersebut. Pada hari kelima ini kami sudah berhasil mengeluarkan 8 korban. 8 korban kami keluarkan semuanya dalam kondisi meninggal dunia. Baik, 8 korban dalam kondisi meninggal dunia, artinya total yang masih diduga ada di balik keruntuhan berapa orang Pak? Kalau kita mengatur hitungan sederhana, tentu 58 dikurangi 8 adalah 50. Namun untuk pertanggungjawaban pendataan kami belum bisa mempublish bahwa 8 orang tersebut sudah langsung secara otomatis mengurangi daftar pencarian. Karena di dalam daftar pencarian pun juga kami melampirkan daftar nama. Sehingga apabila nanti dari pihak keluarga mempertanyakan, Pak 8 orang ini siapa saja namanya? Dan ini akan menjadi bingung kami. Oleh karenanya kami baru akan mempublish data nama tersebut untuk mengurangi DP atau dalam pencarian setelah sebuah rilis resmi dari DPI terkait dengan hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh Bidangkes Polda Jatim. Demikian. Baik, proses identifikasi tentunya sedang dilakukan oleh tim DVI dari Rumah Sakit Polri begitu ya, di Polda Jatim. Sejauh ini Pak, apa kemudian yang menjadi catatan dari proses evakuasi yang berlangsung selama beberapa hari ini? Baik, yang menjadi tantangan selain dengan kondisi lingkungan worksite yang tidak stabil, namun juga harapan tinggi dari seluruh wali santri untuk segera kami mempercepat proses pencarian ini tentu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami. Kami juga tertantang untuk bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang bisa diterima dalam logic thinking dari para wali santri. Dan ini memang membuat kami menjadi nanti kami dalam hal pelaksanaan proses kegiatan kami tidak bekerja sendiri. Kami berkolaborasi dengan Polda Jatim melalui jajaran ke bawahnya, kemudian juga Kodim dari Sidoarjo dan juga aparat keamanan lainnya yang memang selalu bersinergi dalam melaksanakan pengamanan dengan membuat perimeter yang jelas. Siapa dan kapan saja boleh masuk ke lokal wilayah. Semua semata-mata kami lakukan bukan untuk membatasi akses atau membatasi informasi, tetapi kami ingin memberikan rasa aman bagi kami sendiri sebagai tim rescue dan juga orang yang terlibat di dalam seluruh proses penyelamatan ini. Dan juga selama proses penyelamatan kami menggunakan video streaming melalui CCTV di 8 titik sehingga masyarakat ataupun wali murid wali siswa bisa melihat secara langsung di posko nasional bagaimana proses ini dilakukan. Dan ini salah satu bukti bahwa kami akan
transparansi. Tidak ada yang kami tutup-tutupi selama proses pelaksanaan. Walaupun terkesan bagi yang tidak memahami bahwa kenapa kami bekerja secara lambat, namun bukti nyata hari ini kami bisa mengeluarkan 8 dari langkah kehati-hatian kami dan alhamdulillah dan kami selalu berharap selama proses ini tidak ada yang cedera dari tim selama melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban santri maupun pengelola yang terdampak akibat runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Kausini. Baik, Pak, yang juga menjadi pertanyaan, ini kan selama proses evakuasi dilakukan, apalagi sekarang sudah menggunakan alat berat, artinya juga apakah akan berdampak bagi bangunan-bangunan yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, dan bagaimana kemudian prosedur yang dilakukan, Pak Emi? Baik, kami selalu melakukan asesmen sebelum melakukan pemindahan. Kami melakukan kajian terkait dengan konektivitas antar struktur, yang mana yang menjadi struktur utama yang berdiri sendiri dan mana struktur utama yang terintegrasi dengan struktur lainnya. Sehingga rencana yang akan dilakukan kami lakukan kajian sebelum dilakukan pelaksanaan. Kami buat semacam skenario apabila ini dilakukan, apa yang terjadi kemudian, dan bagaimana hal ini kita antisipasi dengan rencana contingency. Apabila yang tidak terduga dapat terjadi, maka kita sudah menetapkan langkah berikutnya untuk antisipasi apabila hal itu dapat terjadi. Nah, kehati-hatian seperti inilah yang mungkin masih dianggap terlalu lambat dalam pelaksanaan evakuasi oleh sebagian mata yang menyaksikan bagaimana kami melaksanakan upaya pencarian dan evakuasi dari korban akibat kerusuhan. Baik, tentunya proses evakuasi juga akan terus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ya Pak ya, dengan prinsip kehati-hatian, dan untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Terima kasih kepada tim Basarnas dan terutama kepada Kasubdit Bencana Direktorat Operasi Basarnas, Pak Emi Frezer. Kita harapkan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.